kampung kita mau pulang kampung nggak boleh oleh kan pengen tahu mertua bisa ngambek ya kan. Udah lama Malu itu tuh menjadi filter agar kita tidak terjerumus pada langkah-langkah yang itu di luar dari syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kiai Menjawab. Salah satu program yang digagas oleh LTN-NU di bawah naungan PWNU Provinsi Banten. Gus, dalam dua unsur manusia ada tubuh gitu, Gus, ada ruhnya. Kalau jasad itu akan kembali kepada tanah, kalau ruh akan kembali ke atas. Luar biasa itu, Gus. Itu kalau kita ya makanya untuk bisa kembali kita bisa pulang kampung, kampung keabadian kita kalau katanya Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirul Asra adalah Allah. Kampung keabadian kita lah, pulang kampung kita mau pulang kampung nggak boleh oleh kan pengen tahu mertua bisa ngambek ya kan. Udah lama-lama nggak bawa apa-apa. Makanya orang pulang kampung apa aja dibawa, apalagi orang yang pulang ke Jawa ya kan. Ayam dibawa, uli dibawa, semua dibawa, ya kan? Betul. Coba kalau pulang kampung nggak boleh oleh, bisa berhenti di tengah jalan, baru sampai Indramayu udah berhenti. Gitu. Betul guys. Ini penting. Nah penting. Tadi lagi bahwa kita harus menjaga diri kita, maka nutrisi yang masuk itu harus sesuai. Makan dengan makanan yang halal, iya kan? Iya betul guys. Ya dong. Menghargai diri kita itu harus memberikan nutrisi makanan yang baik, bukan sekedar halal, tapi harus baik. Karena semuanya juga kalau dihasilkan dari halal, emang halal contohnya. Halal. Tapi kalau minumnya 1 kilo, wah repot Gus. Repot. Jadinya malah penyakit. Begitu. Gitu, mukbang. Ini kan ya. Itu kalau semangkok boleh. Kalau 4 mangkok, itu namanya nafsu. Betul Gus. Iya kan? Padahal yang ironi itu adalah orang mencari ketenaran dari sebuah itu. Apalagi sekarang kan lagi viralitas Gus ya. Iya. Nafsu itu benar-benar terdorong. Nah ini Gus, ke pertanyaan selanjutnya mengenai babul hayat dalam kitab Syu'abul Iman Gus. Kira-kira bagaimana di situ dijelaskan bahwa rasa malu itu bagian dari menjaga iman itu sendiri. Nah, kira-kira maksudnya seperti apa Gus? Tadi olah rasa ya, tadi saya bilang tadi kan tauhid, tadi kalau imatatul adza itu artinya perbuatan yang paling rendah, ya kan? Iya betul. Buang itu apa sih, buang apa, kayak buang sampah pada tempatnya, ini kan gitu maksudnya itu adalah praktek yang paling dasar. Hari ini kita boro-boro gitu ya, sampai dibuang kemana, abu rokok dibuang kemana aja. Ini belum iman, belum ini nih. Nah, itu level paling rendah pada iya Pak. Ini yang jarang, susah juga ini, ini. Terus adalah al-haya syu'batul iman. Malu itu merupakan cabang juga dari iman. Ini olah rasa, pendidikan karakter. Rasa malu itu membentuk, rasa malu itu tuh menjadi filter. Menjadi filter agar kita tidak terjerumus pada langkah-langkah yang itu di luar dari syariat, berarti mengarah pada maksiat. Nah, rasa haya ini penting muncul. Karena kenapa? Karena dengan rasa haya ini kita punya perasaan. Oh ini bukan punya kita. Ada rasa malu, gak enakan. Saya ini kalau terlalu lama di sini nggak enak. Kayak kita namu kelamaan kan nggak enak juga. Namu 10 hari contohnya. Namu 10 hari kan otak itu. Nah iya ya. Namu 10 hari. Namu 10 hari. Harusnya punya rasa malu. Maka rasa malu ini, ya kan, itu bukan hanya sekedar kita kagak enak dan sebagainya, tapi menjadi filter kita agar kita bisa menghargai juga orang lain. Di balik apa yang kita usahakan, di balik apa yang kita pikirkan, pasti ada pikiran yang berbeda yang dilakukan yang punya orang lain. Cuma biasanya ada dalam praktek Gus ya, ada orang yang bilang karena dia sudah tahu bahwa rasa malu itu bagian dari penjaga iman, dia malu
mau nanya sama gurunya Wah, itu yang malu. salah. Nah, gimana Gus kira-kira? Kalau itu kurang tepat, ya kan? Nanya sama guru malu, nanya ini malu, Nanya ini pelajaran malu. meminder namanya. Atau kagak bisa, ya kan? Iya, Ini yang betul. salah. Jadi al-haya, maksudnya penempatan haya itu artinya adalah agar kita yang mendorong sesuatu itu menjadi filter agar kita tidak berjauhan dengan Tuhan. Kalau haya dengan Tuhan, malu dengan Tuhan, berarti itu mendorong kita dekat dengan Tuhan. Ya, malu dengan Tuhan berarti, oh saya nggak enak lah ngambil sendal orang lain, berarti kita sedang berada dalam dekapan Tuhan. Oh, saya kalau menghinakan orang lain, berarti itu sama saja saya sedang menghinakan Tuhan. Harusnya malu gitu. Iya, harusnya malu. Nah, yang kedua, ya, maka level itu adalah olah rasa. Maka unsur kita tadi itu ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Unsur jasmani adalah olahraga, ya kan? Lari kemana-mana, ya kan? Unsur jasmani adalah olah rasa. Olah rasa pengamalan dari segala ibadah baik mahdo atau ghair mahdo, yang itu harus bervalue sehingga bernilai, maka lahirnya rasa malu kalau kita tidak berbuat baik. Nah, ini soal di era keterbukaan nih Gus, gitu ya, di era keterbukaan. Nah, kira-kira apa sih tanda-tanda seseorang mulai keluar dari rasa malu dirinya, gitu Gus? Karena era sekarang itu kan luar biasa Gus. Ya, dia merasa paling benar. Yang kedua dia di samping dia merasa paling benar, mengumbar auratnya sehingga itu menjadi dianggap tren dan sebagainya. Atau dia hal itu menjadi sebuah kebiasaan negatif, maka hilang semua rasa malunya. Ya kan? Kalau kita pergaulan bebas, cara berpikir yang aneh-aneh, ya kan? Ya, maka akan hilang rasa malu itu. Nah, kira-kira Gus, ada nggak batasan-batasan tersendiri dalam Islam Gus terkait dengan bagaimana sih menggunakan konsep al-haya ini Gus? Ya, al-haya ini seharusnya jadikan media kita untuk berdekatan dengan Tuhan, bukan malah justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Maka manusia itu kan punya insting, punya akal, mana membedakan antara hak dan yang batil. Nah, itu dia. Nah, orang sadar kok. Kalau nggak bisa, tanya ke guru. Malu nanya. Ya kan? Iya, ini sebenarnya bukan tempatnya. Kalau bertanya, tanya. Begituan. Ya kan? Tapi kalau urusan nanya yang aneh-aneh, mau bertanya. Nah, itu dia. Ini maka dari itu, kenapa Al-Baihaqi dia berbicara tentang menjelaskan al-haya syu'batul iman. Artinya adalah agar kita bisa mengolah rasa. Mengolah rasa itu artinya hati kita lembut, hati kita tidak kaku, tidak keras, sehingga kita bisa menghargai orang lain. Nah, pandangan-pandangan hari ini banyak orang yang sudah kehilangan rasa malu. Atau rasa malu, udah tahu nih ya, udah tahu nih. Korupsi haram, ya kan? Dah, berarti nggak ada ketahuan. Udah kehilangan rasa malu. Tadi itu tidak pernah ada orang sudah dibawa, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi tetap saja nggak punya rasa malu. Tadi hegemoni hawa nafsunya lebih dominan dibandingkan akal sehat. Ada yang akal sehatnya cerdas, tapi nafsunya juga luar biasa. Iya. Menggebu-gebu. Jadi itu penting itu. Makanya Nabi kita itu ditugasi Tuhan itu bukan hanya sekedar memperintahkan kita iman kepada Tuhan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dia zat yang mengutus seorang nabi yang rasul dari yang ummi kan. Yatlu 'alaihim, mengajak membacakan tanda-tanda Tuhan. Berarti kan mengajak kita beriman. Betul, Gus. Nggak cukup di situ. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa dan diri manusia. Nah, mentazkiyah berarti dengan seharusnya dengan ibadah kita ini mampu mentazkiyah jiwa dan diri kita. Karena semua konsep ibadah yang ada di dalam rukun Islam itu yang 5 itu tiada lain tiada bukan adalah membentuk pribadi kita yang
takwa. Caranya membentuk pribadi kita yang bertakwa itu dari mentazkiyah diri kita. Maka di samping kita olahraga juga olah rasa. Untuk bisa itu kuncinya di mana? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pakai ilmu. Orang ada punya ilmunya luar biasa. Tapi belum tentu dapat wisdom. Kebijaksanaan. Iya, wisdom ini yang disebut dengan al-ihsan. Maka dia tadi olah rasanya kuat. Nah, ini sayangnya kita baru teori doang ini. Berat juga kalau diperhatikan terus. Nah ya, bagaimana kita aktivasi? Caranya banyak dalam kajian-kajian. Kalau dalam teori-teori sufi itu mengaktifkan latifah, medan-medan naluri, cara berzikir, wah itu luar biasa. Nah,